Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu jamaah salehah yang semoga dirahmati Allah, baik itu Jumuah Barokah Salehah dari Jakarta maupun dari Singapura yang bergabung pada kesempatan pagi ini. Insya Allah kita akan melanjutkan sesi terakhir, sesi kelima, bab tentang riba. Di mana sudah disampaikan tadi oleh pembawa acara, oleh Ibu Yulia, bahwasanya kita sudah membahas bab tentang riba dari pertama hukum-hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian kita membahas yang kedua, hukum riba dalam hal pinjam-meminjam. Kemudian kita membahas yang ketiga, hukum dalam hal jual beli, syarat-syaratnya yang apabila tidak terpenuhi maka masuk dalam kategori riba. Kemudian pertemuan keempat kemarin kita khusus membahas tentang jual beli berkaitan dengan barang-barang ribawi yang tidak boleh diperjualbelikan kecuali dengan cara tunai, dan apabila jual belinya dengan cara barter maka tidak boleh dijualbelikan kecuali dengan cara yang sama, sebanding gramnya, jumlahnya, kilogramnya, atau takarannya, maka itu harus sama. Jika tidak, berarti masuk kategori riba. Sudah kita uraikan betapa bahayanya riba adalah orang-orang yang makan riba diancam oleh Allah tidak akan berdiri nanti di yaumil akhir kecuali seperti berdirinya orang yang terkena penyakit gila lantaran kemasukan syaitan. Sebagaimana yang Allah telah firmankan di dalam surat Al-Baqarah 275, kita sudah uraikan bahwasanya orang-orang yang makan riba di dunia, berarti pemberi makan riba, yang memberinya, yang menyukannya, yang menulisnya, yang mengkatakannya, yang menyaksikannya, semuanya sama-sama berdosa. Adapun tingkatan yang paling tinggi tentu saja orang yang makan riba. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah datang ayat-ayat Allah tentang ancaman riba, haramnya riba, lalu mereka tetap berkecimpung dengan riba? Ada ancaman yang lebih dahsyat, yakni mereka adalah orang yang bermusuhan dengan Allah. Mereka telah divonis oleh Allah musuh-musuh Allah, perang melawan Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan di Al-Baqarah 279. Innalladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang telah memakan riba dan tidak mau meninggalkan riba, wa man ada, barang siapa yang telah mendapatkan keterangan, kemudian pantaha, tapi kemudian meninggalkan, falahu masalah, maqad salam, untuknya apa yang telah lalu. Tetapi faman ada, barang siapa yang tetap mengambil riba, maka fa'dzanu biharbim minallah. Umumkan orang-orang yang tetap berkecimpung dengan riba adalah orang-orang yang berperang melawan Allah. Berarti pelaku riba adalah musuh-musuh Allah. Kemudian kita telah membahas secara ringkas tentang pinjam-meminjam. Pada prinsipnya, pinjam-meminjam dalam Islam halal dan itu bagian dari sedekah. Maka karena pinjam-meminjam itu sedekah, orang yang memberikan pinjaman tidak berharap balasan lebih dari orang yang meminjam. Karena orang yang meminjamkan kepada orang, itu sesungguhnya dia sedang memberikan pinjaman kepada Allah. Sudah kita uraikan, Al-Baqarah 245. Mungkin kalau sekedar mereview, ditulis saja oleh ibu yang mungkin baru ikut bergabung. Al-Baqarah 245, di situ Allah katakan, "Madzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan membalas dengan lipat ganda yang banyak. Diberikan tambahan lipat ganda. Bukan minta lipat ganda dari orang yang meminjam, tapi mintalah kepada Allah. Demikian pula disampaikan di surat 57 ayat yang ke-11. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah membalas dengan berlipat ganda dan Allah memberikan pahala yang mulia. Berikan pahala. Juga surat At-Taghabun, surat 64, ayatnya ayat yang ke-17.
in tuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu, dan orang berikan, siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan memberikan balasan lipat ganda. Wa yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Allah akan melipat gandakan pinjaman itu bagimu, dan Allah akan memberikan ampunan bagimu. Inilah bab tentang pinjam meminjam. Maka jika Anda meminjamkan kepada seseorang harta, katakanlah 1 juta, jangan berharap mendapatkan lebih. Apabila ada orang yang meminjamkan minta nanti kembaliannya lebih, maka dia minta riba. Apabila yang meminjamkan ikhlas, kemudian yang meminjam mengatakan nanti saya lebihkan, maka itu pun termasuk riba. Kapan tidak dikatakan riba? Apabila si pemberi pinjaman dengan si peminjam tidak ada akad apapun kecuali pinjam meminjam. Setelah dikembalikan, tiba-tiba orang yang meminjam memberikan lebih tanpa syarat di depan. Maka itu boleh. Itu namanya memberikan hadiah. Tapi jika disyaratkan di depan, maka masuk riba. Sekecil apapun, maka itu adalah riba dalam hal pinjam meminjam. Kemudian kita membahas yang sesi kedua adalah riba dalam kaitan jual beli. Yakni seseorang bertransaksi jual beli. Apabila syarat-syarat jual belinya tidak terpenuhi, maka dia akan menjadi riba. Contoh, seseorang menjual, yakni dengan menjual barang. Jual beli secara Islam, secara halal, secara Islam ada 3 cara. Saya jual, ini barang, dibayar dengan cash, ya, dan biadin. Barang saya serahkan, bayaran saya terima. Ini namanya jual beli kontan. Yang kedua, saya jual, tetapi si pembeli mengisyaratkan, Pak, saya utang ya, bulan depan saya bayar. Maka saya serahkan barang saya baru terima bayaran bulan depan. Maka syaratnya, antara harga cash dengan harga utang tidak boleh lain, harus sama. Cashnya 1 juta, utang tetap 1 juta. Apabila dilebihkan, maka itu menjadi haram. Kapan boleh dilebihkan harga? Jika akad dari awal jual beli dengan cara kredit cicilan. Ingat tadi pertama, cash, ini barang, ini bayar. Kedua, utang. Bisa barang dulu, utang bayarnya bulan depan, bisa bayar dulu, barangnya bulan depan, atau barang dulu, bayarnya bulan depan. Dua-duanya halal, jika harganya sama, tidak dinaikkan. Kemudian yang ketiga adalah, apabila saya jual barang, si pembeli tidak punya uang cash, dan tidak mau ngutang, tapi mau mencicil, agar dia punya ringan. Kalau bayar cash, itu kalau bayar kontan, sekarang, kalau bayar ngutang bulan depan langsung, tahun depan langsung. Kalau kredit dicicil, bisa ditetapkan dengan uang muka di depan, bisa tidak dengan uang muka di depan, lalu setelah itu dicicil berangsur. Apakah tiap bulan angsurannya, tiap tahun angsurannya, tergantung perjanjian. Berapa lama proses angsuran? 1 bulan, tiap pekan diangsur sekali, silakan. 1 bulan, tiap hari diangsur, silakan. 1 tahun tiap bulan diangsur, silakan. Nah, yang seperti ini boleh seseorang menaikkan harga. Harga cash 1 juta, harga kredit 1.200.000 dengan cicilan sekali, sekian. Halal. Kenapa? Karena di situ ijab qabulnya berbeda. Kalau cash saat itu berarti, kalau cicil berarti dia akan memberikan uang muka, untuk selanjutnya dia akan membayar dengan cicilan. Inilah 3 proses jual beli. Halal jika syaratnya terpenuhi. Jika syarat tidak terpenuhi, maka masuk kategori riba. Itulah rangkuman dari sesi kedua. Kemudian sesi ketiga, kita membahas tentang riba, bab tentang riba jual beli barang-barang ribawi. Apa? Yang pertemuan keempat, riba jual beli barang-barang ribawi. Barang ribawi sudah kita jelaskan. 1 adalah emas, baik itu perhiasan ataupun emas batang. 2, perak, baik itu perhiasan atau emas atau perak yang disimpan berupa batang.
Ini adalah barang ribawi yang tidak boleh diperjualbelikan kecuali cash, kontan dengan kontan. Ini emas, ini duit. Nggak boleh ada cicilan. Apabila dibarter, tidak boleh ada kelebihan. Apabila ada kelebihan, bari itu masuk kategori riba. Atau barang-barang ribawi dari jenis bahan makanan. Bahan makanan yang disyaratkan itu barang ribawi ada 4. Yang pertama adalah kurma, yang kedua adalah gandum, yang ketiga adalah syair, yang keempat adalah garam. Maka semua bahan makanan ini apabila diperjualbelikan dengan cara barter, maka harus sama dengan sama, sebanding dengan sebanding. Jika dilebihkan, maka itu masuk kategori riba. Sudah saya uraikan contoh sederhananya. Ibu beli emas 10 gram. Maka imah emas itu ada, baru dibayar. Emas diambil, duit diserahkan. Misalkan 1 juta per gram. Maka 1 juta dia dapat uang per gram, 10 gram, 10 juta. Emas diterima, ya dan biadin, kontan, tunai. Tidak boleh ngutang. Tidak boleh ini emas dulu, nanti belakangan bayarannya. Tidak boleh. Ini emas dulu, nanti dicicil bayarannya. Tidak boleh. Ini bayaran dulu, emasnya pekan depan. Tidak boleh. Harus ada kontan saat itu. Itulah barang ribawi. Jika ternyata barang dulu bayarannya belakangan, bayar dulu barangnya belakangan, maka itu masuk kategori riba. Kemudian, tentang jual beli barang ribawi selain emas dan perak, bahan makanan. Bahan makanan, apabila diperjualbelikannya dengan nilai tukar, rupiah, dolar Singapura, dolar Australia, dolar Amerika, rial, atau dengan mata uang manapun. Boleh dengan cara barang lebih dulu, nanti barangnya, uangnya belakangan. Jual beli dengan mengutang, boleh. Jual beli dengan mencicil, boleh. Tetapi apabila jual belinya barter, barter itu berarti tukar menukar dengan barang sejenis, maka tidak boleh kecuali dengan kontan saat itu ada dan timbangan dan takaran yang sama. Contoh, saya punya kurma. Kurma saya katakanlah ajwa. Kurma ajwa per liter 200.000. Misal. Berarti saya punya 10 liter. Kurma saya harganya 2 juta. 10 liter kali 200.000. 2 juta. Ibu punya kurma. Kurma ibu kualitasnya lebih rendah. Misal kurma sukari yang di bawah ajwa. Kurma sukari per liter 100.000. Ibu punya 20 liter. Berapa kurma ibu? 20 liter kali 100.000. 2 juta. Kurma saya 10 liter seharga 2 juta. Kurma ibu 20 liter seharga 2 juta. Beda kualitas. Tapi sama-sama kurma. Apabila kurma ibu dijual kepada saya dengan harga 2 juta, saya terima kurmanya, saya serahkan 2 jutanya, halal. Ibu jual kurmanya kepada saya katakan, ibu bayarnya bulan depan ya, saya terima kurmanya, bulan depan dibayar dengan harga 10 juta, halal. Dengan harga 2 juta, halal. Tetapi kalau ibu dengan saya mau barter, ibu pengen kurma ajwa. Saya punya kurma ajwa 10 liter, 2 juta harganya. Saya qadarullah pengen kurma sukari. Karena butuh jumlah yang agak banyak, karena tamu cukup banyak. Maka saya ingin beli kurma sukari. Qadarullah ibu punya kurma sukari 20 liter. Dan itu yang saya butuhkan. Ibu butuh kurma ajwa 10 liter, saya butuh kurma sukari 20 liter. Apabila barang ini, barang ribawi, diperjualbelikan dengan barter, Bu, saya beli ya Bu, kurma sukari Ibu. Ibu ngomong sama saya, Pak, saya beli ya kurma ajwa Bapak. Boleh? Ayo, ini kurma ajwa saya 10 liter, sini kurma sukari Ibu 20 liter. Ini riba, haram, tidak boleh. Kenapa? Ini barang ribawi. Jika dibarter, maka harus sama timbangan.
Meskipun kualitasnya beda, sama takaran, semisal, karena kurma dengan kurma. Bagaimana caranya agar saya bisa dapat kurmanya ibu? Saya ambil 2 juta, saya bayar kurma ibu. Ibu, saya beli kurma ibu. Sini kurma ibu 20 kilo, 20 liter, ini 2 juta. Sudah, kurma sudah saya pegang, duit ibu pegang. Lalu ibu beli kurma saya. Pak Ahmad, saya juga pengen kurma Bapak. Ini, saya beli kurma Bapak. Kurma saya serahkan, duit saya terima kembali. Logikanya, duitnya kembali ke saya juga. Betul. Akan tetapi syarat ini sesuai dengan aturan halal. Kalau cara pertama langsung barter, maka haram. Ribet ya Ustadz? Tidak. Singkat, jelas. Dalilnya telah tegas. Islam harus mengikuti dalil. Siapa yang ribet sedikit kemudian ikhlas, dia terbebas dari riba. Tapi ingin praktis, dia masuk kategori riba. Ingat dosanya riba begitu besar. Inilah gambaran tentang riba yang sudah kita uraikan di 4 sesi pertemuan. Untuk itu, kepada para jamaah yang baru bergabung, atau mungkin yang ketinggalan bergabung dari sesi-sesi sebelumnya, mungkin bisa lihat nanti di rekaman kajian kita di sesi 1-4. Hari ini saya akan khusus membahas tentang sesi tanya-jawab. Demikian, wallahu a'lam. Cukup barangkali Ibu Yulia? Terima kasih Ustadz. Baik. Saya ambil alih dulu karena pertanyaan akan segera kita mulai. Dan Silakan. yang akan memberikan pertanyaan, yang akan membacakan pertanyaan adalah Ibu Dini. Kami persilakan Ibu Dini, sebentar saya share screen dulu ya Ibu. Jazakumullah khairan Ustadz. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan pertama dari Ibu Ade. Salam Pak Ustadz, saya ingin menanyakan mengenai jual beli yang disepakati pertama untuk membayar cash dan harga sudah disepakati di awal. Tetapi kemudian ada perubahan menjadi pembayaran mencicil dan harga jualnya jadi lebih besar. Tetapi dengan kesepakatan dengan pembeli, apakah hal tersebut termasuk riba? Supaya tidak termasuk riba, batalkan akad pertama. Batalkan akad pertama. Maaf, saya tunjukkan dulu dalilnya. Ibu, boleh dibuka hadis nomor 822. Hadis nomor di Bulughul Maram 822 agar kita bisa jelas. Saya tunjukkan dulu dalilnya. Dari Bismillahirrahmanirrahim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang 2 jual beli dalam satu transaksi jual beli. Teruskan Ibu, satu hadis lagi, nanti baru saya jelaskan. Sedangkan di dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, barang siapa yang melakukan 2 jual beli dalam satu transaksi, maka dia tinggal mengambil harga yang sedikit atau mengambil riba. Maksud hadis itu begini, Ibu. Ibu Ade, katakanlah bertransaksi dengan saya. Saya punya barang harganya 10 juta. Ibu Ade penanya, beli sama saya. Pak, beli barang dong, Pak. Berapa? 1 keping. Oh, ini harganya 10 juta. Oke, Pak. Beli, Pak. Oke, beli 10 juta. Nih, uang muka, Pak. 1 juta, Bu, minimal uang muka sebagai tanda jadi. Tapi betul beli ya, Bu? Baik. 1 juta saya terima. Halal. Barangnya pekan depan ya, Bu? Oke. Begitu pekan depan, barang sudah di tangan saya, Ibu Ade harusnya melunasi ke saya 9 juta. 9 juta saya terima, maka barang saya serahkan. Qadarullah Ibu Ade merubah akad. Pak, nggak jadi cash, Pak. Saya maunya nyicil aja kredit. Boleh? Harga 10 juta nggak boleh dinaikkan. Tetap berlaku. Kenapa? Ini transaksi sudah terikat dari pertama. Jadi nggak boleh ada 2 transaksi dari satu barang itu. Apabila ternyata saya katakan, Bu, harganya karena Ibu nyicil dari 1.200.000 ya, berarti lebih tinggi. Kalau saya ambil 1.200.000, saya makan riba. Ibu memberi riba. Gimana supaya tidak menjadi riba? Batalkan transaksi pertama. Gimana caranya? Pak, saya nggak bisa beli cash, Pak. Saya nggak punya duit. Olah, terus gimana, Bu?
Saya mau belinya kredit aja. Ya sudah kredit. Kalau gitu Bu, batal transaksi awal. Uang 1 juta saya kembalikan kepada Ibu. Jadi batalin Bu, batalin kerjasama pertama. Beres batal, kalau gitu sekarang Ibu mau jual kredit, baik Ibu. Uang sudah saya serahkan, perjanjian awal batal, nggak ada jual beli di antara kita. Sekarang kita buat perjanjian baru. Ibu mau beli jual beli dengan kredit, boleh harga barang ini 12 juta. Ibu maksimal cicilan 1 tahun. Ibu bayar kepada saya uang muka. Saya uang mukanya 1 juta gimana Pak? Boleh ambil kembali 1 juta. Kemudian Ibu nyicil tiap bulan berikutnya 1 juta, 1 juta sepanjang 11 bulan berikutnya. Maka lunas. Yang seperti ini halal. Jadi ingat, tidak boleh ada 1 transaksi lalu terjadi 2 jual beli. Supaya halal, batalkan transaksi awal, kemudian 2 transaksi berikutnya. Logika mengatakan ribet ya Ustadz, ribet tapi halal. Ibu ingin ribet tapi pasti halal, atau ingin nggak ribet jadi riba? Silakan. Jadi intinya, mari kembali kepada aturan Allah. Wallahualam. Demikian, silakan berikutnya. Syukran Ustadz. Berikutnya dari Fulana. Apakah hukumnya haram dan riba apabila terpaksa melakukan suap-menyuap dengan dana pinjaman yang berbunga untuk mendapatkan pangkat? Dan dalam berjalannya waktu, suami gugur dalam tugas, yang mana kalau gugur dalam tugas negara adalah mati syahid dan Allah jamin masuk surga. Dan apakah mati syahid itu dihapuskan dosa-dosanya khususnya soal suap-menyuap tersebut? Dan untuk membayar hutang dengan bunga tersebut, apakah harus menjual rumah peninggalan satu-satunya tempat bernaung saya dan anak-anak? Atau saya meminjam ke bank dengan menjaminkan SK suami yang sudah tiada, dengan bunga berbunga, dengan cicilan bertahun-tahun yang jelas untuk riba. Dan saya dari keluarga yang bukan berada. Mohon Ustadz memberikan jalan keluarnya apa yang saya lakukan. Subhanallah, saya berdoa khususnya kepada Ibu Fulana yang sedang terkena musibah ini. Semoga Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan kesabaran dan tawakal. Seandainya memang Ibu Fulana tadi di akhir pertanyaan bukan termasuk keluarga yang berada, pertama saya sarankan kepada Ibu Fulana, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ibu telah menyebabkan seorang suami yang telah lurus. Tadi sedikit disinggung, diceritakan, mengajukan permohonan kenaikan dengan jalan normal, nggak naik juga pangkatnya. Akhirnya menerima usulan ibu seorang istri supaya naik pangkat harus menyuap. Padahal Ummu tadi tahu menyuap itu dosa. Akhirnya terjadi dan sudah terjadi. Qadarullah naik pangkat. Qadarullah, Allah tidak mengizinkan untuk terus berjabat dari hasil yang tidak baik. Allah gugurkan di medan perang. Allah gugurkan di medan tugas afan. Apakah orang yang mati di medan tugas dalam rangka membela negara itu syahid? Insya Allah, jika akidahnya baik. Semoga Fulana suaminya adalah orang yang punya akidah yang baik, yang ibadahnya baik. Karena Rasul katakan, orang mati syahid itu ada 5. Yang terkena wabah menular, yang terkena penyakit itu penyakit perut, penyakit dalam, yang tenggelam, yang terkena musibah, atau yang sedang fisabilillah. Semoga suami Fulana dalam keadaan fisabilillah. Berjuang menegakkan agama Allah, membela negara, termasuk adalah fisabilillah. Semoga syahid. Hanya urusan syahidnya, ternyata di sisi Allah nanti Allah yang menilai. Tapi ada perbuatan yang pernah melanggar aturan Allah. Apa itu? Menyuap, menerima suapan, memberi suapan. Bahkan untuk menyuap itu, agar naik pangkat, dia pinjam. Dengan pinjam urusannya riba lagi. Akhirnya apa? Setelah itu terjadi, kemudian dia masih punya hutang, belum lunasi pinjaman, si pihak keluarga menagih hutangnya, bertumpuk lagi. Minjem lagi kepada bank konvensional, dengan menggadekan, dengan memberikan SK dari suami. Riba lagi, bertumpuk lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya sarankan kepada Ibu Fulana tadi pertama, taubatan nasuha. Mohon ampun kepada Allah atas yang telah lalu. Ibu Fulana sudah mengatakan, memberikan riswah itu adalah haram. Betul. Suap menyuap itu haram. Coba Ibu lihat di nomor 867. Ini peringatan bagi kita semua. Jangan pernah kita lakukan riswah.
Dalam bahasa akidahnya, suap menyuap itu adalah al-murshi wal murtashi, rishwah, suap menyuap. Silakan dibaca 867. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi dan menerima suap. Ibu minjem harta, diserahkan kepada suami untuk menyuap agar suami naik pangkat. Lalu di sana terima suapan, sama-sama dosa. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-murshi wal murtashi. Allah telah perintah kepada Rasul melaknat orang-orang yang memberi suap dan menerima suapan. Perbuatan itu dilaknat, berarti dosa besar. Nggak mungkin perbuatan dilaknat tidak dosa besar. Nah, ini sudah terjadi sekali lagi. Mohon ampunlah. Doakan suami ibu telah diwafatkan husnul khotimah, diterima amal ibadahnya, kemudian diampuni dosanya. Sekarang di posisi ibu yang masih hidup dengan putra-putrinya, berdoalah kepada Allah, bertobat, dan mohonkan ampun untuk suami yang telah terjerumus akibat rayuan seorang istri. Semoga Allah mengampuni. Lalu bagaimana Ustadz untuk menyelesaikan? Cara pertama, mintalah keringanan kepada keluarga-keluarga yang memberikan hutang. Nggak bisa Ustadz, sudah bercoba dan seterusnya. Kalau begitu, kalau tidak punya aset lain lagi, adanya rumah, sebelum itu dijual, cobalah minta sama orang-orang terdekat ibu. Handetolan, kawan-kawan, berapa yang ibu butuhkan, sampaikan dengan baik. Siapa tahu ada orang-orang baik yang akan memberikan tanpa harus ada bunga. Semoga akan dibalas oleh Allah dengan balasan berlipat ganda. Semoga bisa segera diselesaikan. Nggak ada yang mau bantu Ustadz. Semoga ibu setelah itu cari keputusan yang terbaik. Ya Allah, jika rumah ini harus aku jual, aku dapatkan harta, aku akan beli rumah yang lebih kecil, aku ingin terlepas dari riba. Allah tahu kesungguhan ibu. Semoga Allah ampuni segala yang telah lalu. Insya Allah. Jangan sampai perbuatan dosa ditutup lagi dengan dosa riba. Meminjam ke tempat konvensional dengan bunga berbunga terus berganda, maka itu menjadi dosa. Jangan sampai ibu sudah terjerumus ke dalam suatu dosa riba, suap menyuap, lalu terjerumus lagi dengan dosa yang lain. Sedangkan sudah tahu. Tinggalkan. Saya doakan kepada Ibu Fulana, semoga Allah memberikan kekuatan yang terbaik. Allah lapangkan rizkinya, Allah mudahkan urusannya. Dan semoga Allah menerima tobat ibu. Wallahu a'lam. Demikian. Amin, amin, Allahumma amin. Berikutnya saya bacakan dari chat box. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya, jika kita dapat asuransi dari perusahaan karena suami meninggal yang preminya ditanggung oleh perusahaan, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Apakah itu termasuk riba? Premi ditanggung perusahaan tidak serta-merta menjadi halal buat kita. Kenapa? Tidak mungkin perusahaan membayar premi gratis. Tidak mungkin. Silakan cari. Pasti ada potongan dari gaji pendapatan suami di saat bekerja di perusahaan itu. Kemudian apa? Di saat itu dia dipotong gajinya tanpa sepengetahuan. Atau mungkin sudah tahu. Lalu bagaimana ini? Andai kata memang suami ibu tidak pernah tahu menahu tentang itu, kemudian ada seperti itu, maka para ulama telah sepakat, boleh mengambil uang asuransi itu hanya sekedar kebutuhan hidup keluarga. Minimal kebutuhan hidup 1 tahun. Contoh, premi asuransinya 500 juta. Di keluarga masih ada istri, masih ada anak-anak, butuh sekolah untuk ini, itu, dan seterusnya. Katakanlah dalam 1 bulan butuh dana sekitar 20 juta untuk bisa hidup normal. Maka dalam waktu 1 tahun butuh kira-kira 240 juta atau 250 juta. Untuk hutang ada ini, itu, dan seterusnya. Katakanlah harus menutup 100 juta. Maka dari premi 500 juta, ambillah sekedar kebutuhan hidup 1 tahun, bisa normal, kemudian ada hutang yang harus segera ditutupi, maka saat itu sisa dari uang premi itu bukan hak kita. Bersihkan, buang, yakni berikan untuk fasilitas-fasilitas umum, jangan diserahkan kepada seorang muslim. Karena dana riba nggak pantas dimakan oleh seorang muslim. Silahkan untuk fasilitas umum. Atau orang-orang yang memang tidak ibadah sama sekali, silahkan. Atau untuk memperbaiki jalanan, MCK, penerangan jalan, atau yang lain-lainnya. Jangan diberikan kepada tempat dan sarana-sarana ibadah. Demikian, wallahu a'lam.
Syukran. Berikutnya Pak Ustadz, kalau meminjam tanpa syarat di awal karena kemudian pengembaliannya dilebihkan, apakah itu termasuk riba? Halal. Itu namanya saling memberi hadiah. Orang yang meminjamkan tidak minta apapun. Yang meminjam menerima. Kemudian dengan ikhlas mengembalikan dengan kelebihan. Tanpa syarat di depan. Insya Allah halal. Insya Allah halal. Itu namanya saling memberikan hadiah. Hadiah itu tidak diminta, tidak disyaratkan, tapi diberikan dengan ikhlas. Maka silakan coba buka hadis nomor 966, Bulughul Maram 966. Dianjurkan oleh Rasul memberi hadiah seperti itu bagus. Dari A'ans radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saling berbagi hadiahlah kalian karena hadiah akan menghilangkan kedengkian. Subhanallah. Silakan saling memberikan hadiah bagus. Insya Allah saling memberikan hadiah itu supaya hilang kedengkian, bahkan saling mencintai. Ibu coba lihat hadis yang sebelumnya 965. Bagaimana kalau ada orang suka saling memberikan hadiah? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, saling berbagi hadiahlah kalian agar kalian saling mencintai. Insya Allah. Kalau tanpa disyaratkan di depan, itu namanya hadiah halal, Ibu. Silakan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Marcelina. Assalamualaikum Ustadz, saya sering menggolkan tender kantor untuk acara gathering. Saya sering minta fee berupa dapat menginap di hotel atau villa tempat acara gathering kantor. Jadi setelah acara gathering kantor selesai, di lain waktu saya bawa keluarga berlibur menginap di hotel atau di villa tersebut. Jadi bukan berupa uang Ustadz, apakah itu disebut riba? Dan pertanyaan berikutnya adalah hukum mengenai arisan Ustadz. Baik, Afan, ini Ibu Marcelina ini berarti dia meminta ya. Kan, nah saya sering minta fee, minta kan berarti kan di depan kan? Iya. Oke. Berarti dia menolong orang lain sebetulnya. Ada kebaikan di sana. Apa itu? Menggolkan tender, berarti kan nolong. Tapi ketika dia menggolkan itu bertujuan supaya dapat, meskipun tidak ada suap menyuap, tapi dia membantu dengan tujuan dapat lagi bantuan, berharap kepada manusia. Bagaimana ini hukumnya? Coba Ibu ke hadis nomor 866. Hadis 866. Dari Umamah radhiyallahu anha, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa memberi syafaat menjadi perantara untuk suatu kebaikan kepada saudaranya, lalu ia diberi hadiah dan menerimanya, maka ia telah mendatangi sebuah pintu besar dari pintu-pintu riba. Baik, begini maksud hadis ini. Rawahu Ahmad wa Abu Daud dan isnadnya adalah maqhul. Kata Rasul begini, man syafa'a li akhihi syafa'ah. Syafa'ah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya pertolongan, bantuan. Ada seseorang ngasih bantuan kepada orang lain, saudara sesama muslim. Kemudian apa? Yang ditolong fa'ahdalahu, memberikan hadiah kepada yang nolong. Hadiatan, suatu hadiah. Apakah hadiah harus dengan duit? Tidak. Hadiah itu macam-macam. Bisa dengan boleh menginap gratis, bisa dengan kiriman makanan, bisa dikasih pakaian, bisa dikasih oleh-oleh, buah-buahan. Hadiah, tidak harus duit. Lalu diterima hadiah itu oleh orang yang nolong. Faqad ataba ba'aliman min abwabir riba. Orang yang terima hadiah itu boleh jadi telah jatuh kepada pintu yang besar dari pintu riba. Kalau ibu yang menolong tender gol itu dari awal minta, berarti sudah meminta. Lalu dikasih riba. Itu tidak jauh dengan riswah. Sebetulnya Pak, kenapa ibu nolong? Karena ibu punya keinginan.
Kalau ibu nggak punya keinginan, nggak mau nolong, berarti bukan karena Allah. Sedang tolong menolong itu karena Allah. Jaminannya adalah orang yang menolong sahabatnya sesama muslim, nanti Allah tolong di akhirat. Memudahkan urusan orang muslim, Allah mudahkan urusannya dunia akhirat. Siapa yang membantu kesusahan orang muslim, Allah bantu kesusahannya dunia akhirat. Jadi tidak berharap kepada makhluk. Kalau dalam hatinya tersembul ada keinginan, berarti berharap pemberian. Berbeda kalau ibu penanya tadi, bantu, gol, sudah urusannya dia, alhamdulillah, nggak pernah minta, nggak pernah syarat. Tiba-tiba ibu kalau mau berlibur, boleh ibu, kami sediakan ada 2 kamar untuk keluarga ibu selama 2 malam, ambil tanpa diminta. Halal kalau seperti itu. Tapi kalau berharap-harap dan meminta, Rasul pesan, jangan kamu terima. Kalau kamu terima, bisa masuk kategori riba. Coba ibu buka hadis nomor 671. 671. Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sesuatu kepada Umar bin Khattab. Lalu dia berkata, berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan daripada saya. Beliau pun bersabda, ambillah, simpan atau sedekahkanlah. Harta yang diberikan kepadamu dari harta semacam ini, sedangkan engkau tidak mengharapkannya, serta tidak memintanya, maka ambillah. Jika tidak, maka jangan turuti nafsumu. Jadi maksudnya begini, Umar bin Khattab pernah dikasih hadiah Rasul, nggak pernah berharap, nggak pernah minta, nggak pernah pakai isyarat. Rasul kasih hadiah. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, berikanlah hadiah ini kepada orang lain yang lebih membutuhkan, yang lebih fakir dari saya. Tolong ya Rasulullah, jangan berikan ke saya. Nggak pernah minta loh Umar bin Khattab. Dikasih menolak. Ada yang lebih butuh ya Rasulullah. Rasul mengatakan begini, ya Umar, jika kamu diberikan hadiah di mana kamu nggak pernah minta, nggak berharap, nggak meminta sebelumnya, terima. Terima dengan senang hati. Boleh kamu pakai untuk sendiri, boleh kamu sedekah untuk yang lain, ambil. Tapi jika kamu berharap-harap untuk diberi hadiah, meminta supaya dapat hadiah, jangan pernah kamu terima, karena itu hawa nafsu. Berarti ibu berharap, ibu jangan dilihat masalah urusan bukan harta. Ingat, nginep itu juga harta. Ibu kalau nggak ada seperti itu, kan harus bayar pakai duit. Berarti fasilitas kamar hotel, villa, itu bagian daripada fasilitas yang diminta. Maka sebaiknya tinggalkan. Kecuali tadi, bantu murni, tiba-tiba ditawarkan tanpa meminta, halal. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, arisan. Pada prinsipnya, arisan itu halal. Undian, di mana undian itu tidak merugikan orang lain, itu halal. Rasul kalau mau bepergian, berperang lebih dari beberapa hari, sebulan kadang-kadang, beliau undi istri beliau. Qadarullah setiap dapat undian, keluar namanya Aisyah. Maka Aisyah yang paling sering menemani. Kadang-kadang Ummu Salamah, kadang-kadang Hafsah. Tapi Aisyah yang paling sering menemani Rasulullah. Diundi, undian itu bukan menentukan untung rugi. Tidak. Contoh, arisan. Ada 20 peserta, diundi, namanya keluar. Kalau sudah keluar dapat. Mungkin nggak dapat undian lagi. Namanya sudah dihilangkan. Maka undian seperti itu bukan maisir. Nggak ada masalah, itu kurha, nggak ada masalah. Nah, hanya kalau arisan itu murni, tidak ada keuntungan kelebihan dari seseorang, atau tidak ada orang yang memanfaatkan, halal. Tapi kalau memanfaatkan, maka sebaiknya tidak. Contoh, arisan ya, siapa yang dikocok, dia dapat, maka wajib ketempatan. Konsumsi siapin. Berarti orang ini minta dijamu oleh orang lain. Meminta seperti itu tidak boleh. Tapi kalau arisan itu berlaku, misalkan tiap orang 1 juta, tiap bulan ketemu anggota 20, kemudian dikocok keluar 20 juta, jadi hasilnya tidak dipotong apapun, tidak diminta apapun, murni, lalu ada uang administrasi, misalkan tiap orang 20.000. Untuk apa? Bisa makan bareng, nggak ada masalah. Intinya, uang hasil arisan
tidak berkurang, tidak bertambah. Seperti itulah. Adapun fasilitas bersama, silakan dengan uang keanggotaan, dengan uang konsumsi, apapun namanya. Yang jelas, jangan dibebankan kepada penerima arisan. Karena biasanya dibebankan kepada penerima arisan. Orang yang kaya gampang ngasih nanti jamuan banyak. Orang yang kurang kaya minder nanti. Nggak enak kalau di rumah saya mah nanti makanannya nggak banyak. Jadi minder. Akhirnya boleh jadi ada sifat ria, ada sifat malu. Nggak seperti itu. Maka dalam hal ini, tetapkan konsumsi 50.000 per orang. Menunya seperti ini. Qadarullah pemilik rumah mau melebihkan menu sendiri. Nggak ada masalah. Bukan dengan paksaan, tapi dengan ikhlas. Insya Allah arisan seperti itu halal. Wallahu a'lam. Berikutnya saya bacakan dari chat box. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya jika kita dapat asuransi dari perusahaan karena suami meninggal. Maaf. Sepertinya sudah tadi. Sudah ya. Oke, Pak Ustadz mau bertanya bagaimana dengan koperasi yang dengan persetujuan rapat anggota apabila pinjam uang setiap bulannya dikenakan jasa maksimal 5 bulan. Setiap tahun dari jasa atau bunga dikembalikan lagi berapa SHU ke masing-masing anggota. Apakah dari pungutan jasa termasuk riba? Ibu, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, persetujuan anggota 1.000 orang, 1.000.000 orang, 1 miliar orang. Jika persetujuan itu isinya sesuatu yang haram, yang dilarang, jangan dipakai. Seluruh anggota koperasi 1.000 orang setuju. Setiap orang minjem dikenakan sekian. Sampai batas 5 bulan sekian. Toh nanti untungnya dibagi juga. Kan itu bunga. Bukan bunga, Ustadz, uang administrasi. Apa bedanya? Kelebihan dari pinjaman. Minjem 10 juta, tiap selama 5 bulan harus bayar 50.000, 50.000. Berarti berapa kali 5 bulan? 250.000. Keuntungan bukan keuntungan dari minjem. Wong minjemnya 10 juta, kenapa harus nambahin 250.000? Kalau minjemnya 20 juta agak gede, 75.000 per bulannya. Selama 5 bulan. Maka setelah itu enggak. Nanti keuntungan itu balik juga ke anggota. Berarti semua anggota mengambil uang riba. Kenapa? Meminjamkan itu mau atas nama koperasi, atas nama bank, atas nama pribadi. Yang namanya meminjamkan itu enggak boleh ngambil untung. Ustadz, bagaimana mungkin bank ngasih pinjam nggak dapat untung? Dari mana untungnya? Memang nggak boleh. Bank itu jangan meminjamkan. Lalu bagaimana dong? Kerjasama. Pinjaman bukan pinjaman uang balik bunga sekian. Pinjaman untuk mudharabah, kerjasama. Jangan asal kasih pinjam, kecuali jelas kerjasamanya. Susah dong Ustadz. Memang demikian Islam mengatur. Kalau ikut aturan, ada halal, tidak terkena riba. Kalau nggak ikut aturan, silahkan. Sedang dosa riba paling ringan adalah seperti orang yang bersetubuh dengan ibu kandungnya. Na'udzubillah. Dosa besarnya riba luar biasa. Sudah Allah ancamkan. Yang mau menyelamatkan dari riba, insya Allah selamat di dunia dan akhirat. Meskipun mungkin susah dalam hidupnya di dunia. Tapi yang terjerumus dengan riba, mungkin nyaman ada di dunia. Demi Allah tidak akan selamat di hadapan Allah. Dengan dalil-dalil yang sudah kita sampaikan. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, saya akan bacakan lagi dari pertanyaan dari Fulana. Sebetulnya ini pertanyaannya sudah dari beberapa minggu yang lalu. Silakan. Apakah hukumnya kita mencicil koin emas di bank syariah dan apakah menjadi riba karena cicilannya naik turun tergantung harga emas di pasarannya? Baik, tadi sekilas sudah saya jelaskan. Sebetulnya sudah dijelaskan di pertemuan keempat. Tapi baiklah, boleh jadi ini bermanfaat untuk semuanya. Ibu, ingat, emas itu barang ribawi. Tidak boleh diperjualbelikan kecuali dengan tunai. Coba dibuka hadis 856. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama sebanding, dan janganlah kalian melebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain.
Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali sama sebanding. Dan janganlah kalian melebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual benda-benda tadi yang satu tidak di tempat, sedangkan yang satunya lagi ada di tempat. Baik, Ibu tambahkan satu hadis lagi nomor 858. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, boleh menjual atau menukar emas dengan timbangan yang sama dan sebanding. Perak dengan timbangan yang sama dan sebanding. Apabila melebihkannya atau minta dilebihkan, maka itulah riba. Baik. Ibu, sepanjang jual beli emas itu memenuhi syarat, emas, perak, barang ribawi, jika dijual belikan itu dengan cara barter, timbangannya harus sama. Contoh, Ibu punya kalung berat 10 gram. Katakanlah 20 karat kalung Ibu. Harganya misalkan 5 juta. Misal, maaf. Saya nggak tahu berapa harganya 24. Ini hanya perumpamaan saja. Ibu punya kalung 10 gram, harganya 5 juta. Ibu yang satu punya gelang 9 gram. Tapi karatnya lebih tinggi. Misalkan 22 karat. Harganya juga 5 juta. Maka jika Ibu mau jual beli dengan barter, ini gelang Ibu, ini kalung Ibu yang lainnya, tukar-menukar, jual beli dengan barter, haram, tidak boleh. Kenapa? Yang satu 9 gram, yang satu 10 gram. Bagaimana caranya? Jual dengan uang. Jual dulu ini seharga 5 juta, setelah diterima kalungnya, jual kemudian lagi si dia sudah bayar, maka setelah itu Anda beli lagi gelangnya dengan harga 5 juta. Kalau tidak dengan barter. Maka apabila jual belinya tidak dengan barter, yakni dengan nilai tukar, syaratnya cuma satu. Harus dengan cara tunai. Tidak boleh mencicil, tidak boleh gaib, tidak boleh kalungnya emasnya besok, uangnya sekarang. Nggak boleh uangnya sekarang, emasnya besok. Nggak boleh emasnya hari ini, uangnya dicicil. Tidak boleh. Tunai dengan tunai. Yadan biyadin. 857 Ibu silahkan. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, boleh menjual atau menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat semuanya harus sama sebanding dan kontan. Dan apabila jenisnya berbeda, maka jualah sesuai kehendak kalian dengan syarat tunai. Ibu, sama sekalian, emas perak itu nggak boleh dicicil. Nggak boleh dikredit, harus lunas. Ustadz, banyak lembaga syariah. Bank syariah kah, lembaga syariah, jual emas dengan cara cicil. Koin emas dicicil. Emas itu mau koin, mau kalung, mau gelang, mau cincin, mau batangan, apapun namanya. Pokoknya emas. Jangan dilihat koinnya, jangan dilihat perhiasannya, jangan dilihat batangannya. Yang penting emas. Apapun bentuknya. Ketika jual belinya barter emas dengan emas, takaran timbangan harus sama. Nggak boleh beda. Kalau beda, berarti dia masuk kategori riba. Apabila diperjualbelikannya bukan dengan barter, tetapi dijual dengan nilai tukar, dolar kah, euro kah, rupiah kah, atau apapun, boleh dijual, tapi caranya kontan. Nggak boleh ada nyicil. Jadi pertanyaan tadi, gimana Ustadz hukum mencicil emas di bank syariah? Mau di bank syariah manapun, lembaga syariah manapun, syariah menebut dirinya, tapi sistemnya nggak syariah, jangan Anda beli. Bagaimana pengen punya emas? Jangan nyicil emas, jangan. Saya pengen nabung. Untuk apa? Untuk beli emas.
silahkan Anda nabung. Jangan terikat dengan harga saat itu, nggak boleh. Tadi kan ditanya apa? Harganya nanti tergantung harga pasaran. Nggak boleh seperti itu. Nabung aja sekarang. Nabung tiap bulan sekian, tiap pekan sekian, tiap hari sekian. Sudah, begitu uang terkumpul 10 juta, saya pengen beli emas. Harga pasaran saat itu. Kenapa memiliki daya tarik nyicil emas? Sebab apa? Pihak penjual, apapun lembaga syariatnya itu mengatakan, ibu cicilah emas terikat dengan harga sekarang. Kalau ibu mencicil, harga sekarang sekian, ibu beli 10 gram, nanti dicicil, bayarnya sekian, maka terikat harus gini. Nanti kalau sudah lunas, emas diberikan. Seperti itu pun batil, karena telah mencicil. Dari awal sudah ada ijab qabul jual beli. Jangan. Ngumpulin duit, bukan nyicil. Ngumpulin duit. Setelah duit terkumpul, ada duit berapa, beli emas saat itu berapa harganya, berapa mampunya, silahkan. Maka itu sekedar Anda nabung. Jadi maaf, kata-kata nyicil itu berarti kredit, sedangkan emas tidak boleh dijual beli dengan kredit. Rasul telah tetapkan tunai, kontan, ini emas, ini duit. Siapa yang melakukan selain itu, ingat kata Rasul, riba. Berhati-hatilah saudaraku sekalian. Wallahu a'lam. Demikian. Pertanyaan dari chatbox dari Ibu Wati. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon bertanya Pak Ustadz, kalau ada orang kerja di bank konvensional, kemudian orang tersebut bersedekah, apakah sedekahnya itu diterima atau diridhoi oleh Allah? Kemudian kalau ada seorang suami ingin bersedekah, apakah harus atau tidak usah memberitahu istri? Mana yang lebih baik Pak Ustadz? Baik. Ada seseorang kerja di tempat ribawi, lalu dia bersedekah. Apakah sedekahnya diterima? Allah yang Maha mengabulkan. Tapi ada hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini sahih dari Abu Hurairah. La yuqbalu shadaqatun. Tidak akan diterima oleh Allah sebuah sedekah. Illa bitayyib, kecuali dengan cara Innallaha thayyib, sesungguhnya Allah itu thayyib, la yuqbalu illa bitayyib. Gak akan diterima sesuatu kecuali dari cara yang baik. Maka saat itu Rasulullah menyampaikan ayat Al-Quran, yakni surat 23 ayat 51. Surat Al-Baqarah ayat 172. Surat 23 ayat 51 Allah berfirman, Ya ayyuhar rusul, kulu min thayyibat. Hai para nabi, para rasul, makanlah dari yang baik-baik. Wa'malu shalihat, dan perbuatlah kamu dengan perbuatan yang baik. Cari nafkahnya dengan cara yang baik. Jadi nabi saja disuruh untuk makan yang baik. Berarti cara mencarinya harus dengan cara yang baik. Kemudian ayat 178, ayat 172 Al-Baqarah yang dipanggil adalah Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makan dari yang baik-baik yang Allah berikan rizki kepada kamu. Yang baik itu berarti yang halal pasti. Berarti jangan ada tercampur dengan riba, penghasilan dari riba. Allah telah berikan. Washkuru lillah, bersyukur kamu kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya ibadah kepada Allah. Jika kamu hanya menyembah Allah, jangan yang buruk. Telah disepakati bahwasanya konvensional itu riba. Sedangkan di dalam hadis sudah kita bahas, yang namanya riba adalah yang memberi, yang menerima, yang mencatat, yang menyaksikan, yang ikut mengolah di dalamnya, maka semuanya adalah riba. Sama-sama berdosa. Maka apakah nanti orang yang kerjanya di bank ribawi, kemudian sedekahnya diterima berdasarkan hadis yang sahih? Tidak. Bahkan kalau kita membuka, yakni surat 55, ayatnya ayat yang ke-63, ayat ke-64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah akan diterima itu sesuatu yang baik kecuali dari kebaikan. Jadi enggak dibalas oleh Allah suatu kebaikan kecuali asalnya dari yang baik. Wallahu a'lam. Demikian. Syukur Ustaz. Silakan Bu Fitri untuk share dari pertanyaan yang sebelumnya. Oke, terima kasih. Dari pertanyaan yang kelima Bu Fitri. Ya, berkeempat. Ustadz ingin menanyakan dari beberapa minggu yang lalu, apakah hukumnya secara syariat bila kita menjual produk tur atau umroh kita
dan meminta deposit ke peserta 10% dari harga turnya. Dan pada saat mendekati pelunasan, peserta membatalkan keberangkatan dan kita hanguskan depositnya dan menjadi hak dari penyelenggara. Dan bagaimana secara syariat Islam cara menjual produk jasa yang belum terlihat? Ibu, jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, menjual produk jasa meskipun belum dilaksanakan, belum terlihat kapan ini, pada prinsipnya nggak masalah. Sebetulnya beda kalau menjual itu barang. Kalau produk itu barang, tapi kalau suatu jasa sebetulnya bukan menjual. Tapi apa ini? Menawarkan jasa. Seperti notaris membantu kita, itu bukan jual beli, tenaga itu tidak, tapi itu jasa. Anggaplah itu jual beli jasa. Ini hanya sekedar istilah. Itu hanya sekedar istilah. Apakah halal seseorang menawarkan jasa ibadah, tur, umroh, haji, dan seterusnya, sedangkan berangkatnya mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi? Halal. Dalam prinsip hukum Islam, halal. Yang seperti itu ada mudharabah, ada kerjasama. Ini punya produk, dia memberangkatkan umroh, ini ada sales, memasarkan. Tapi apabila dengan syarat di depan, apabila Anda daftar untuk 2 tahun ke depan, Anda harus bayar uang muka 2 juta, 3 juta, 5 juta. Supaya apa? Nanti di tahun depan ada harga naik, Anda tidak terikat kenaikan. Ini untuk menjadi jaminan. Sebab harga ini adalah untuk kita mengoperasikan. Sehingga nanti sudah dapat visanya dan seterusnya misalkan. Maka apabila seperti itu, dibayar 5 juta sekarang, kemudian 2 tahun berikutnya baru berangkat, lalu harganya nggak naik, dalam Islam halal. Boleh. Kenapa? Ada keuntungan bersama. Yang nyimpen 5 juta, dia punya untung. 2 tahun lagi juga nggak naik. Yang dapat 5 juta, dia punya untung. Uang itu bisa diputar dulu. Asal tidak ada kecurangan loh. Tapi maaf, itulah keberanian para penyelenggara tour travel umroh. Berani mengambil harta sebanyak-banyaknya. Maaf, bukankah banyak kasus akhirnya banyak orang pada khianat? Itu sudah lain perkara. Saya tidak berpikir urusan khianat. Ini jujur semua. Proses seperti ini halal. Nah, bagaimana jika ada syarat? Dengan uang muka, apabila pada saat mau pelaksanakan, kok orang itu membatalkan, maka uang muka hangus. Inilah riba. Ini riba jahiliyah. Ini haram. Tidak boleh. Lihat hadisnya Ibu, nomor 825. 825. Dari Amr bin Su'aib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli urban, jual beli memakai uang muka, yakni apabila batal maka uang mukanya hilang. Setiap ada isyarat jual beli jasa, jual beli barang, jual beli apapun, uang muka apabila nggak jadi batal, haram, apapun bentuknya. Contoh melebar kepada urusan sekolah. Ibu memasukkan anak sekolah, keterima di sekolah itu. Ibu wajib bayar 10 juta. Bahwa ibu sudah terterima. Tapi nanti apabila anak ibu keterima di universitas lain, maka ibu nggak jadi masuk sekolah ini, 10 juta batal. Haram. Itu cara-cara orang kafir. Itu bisnisnya orang Yahudi. Itu bisnisnya orang Nasara. Bukan bisnisnya umat Islam. Haram. Berarti apa? Dia makan duit yang dia tidak bisa memberikan jasa apa-apa. Wong anaknya nggak jadi sekolah di sini kok. Kenapa duitnya hilang? Tapi itu terjadi. Mau sekolah Islam, mau sekolah nggak Islam. Sama saja. Saya nggak tahu di Singapura. Di Indonesia banyak seperti itu. Na'udzubillah. Kenapa? Duit yang dipikirin. Allahu Akbar. Tapi saya mendapati beberapa sekolah Islam tidak demikian. Dengan ikhlas dia katakan, Ibu, jika memang mau mendaftar di sekolah ini, silahkan. Yang penting hasil tesnya lulus. Kemudian ibu silahkan membayar uang muka sebagai tanda bahwa ini. Apabila nanti anak ibu diterima di universitas lain yang lebih favorit, diunggulkan, maka silahkan ibu ambil kembali. Kecuali ibu bersedekah. Halal.
Jadi saat dia nggak jadi, si orang tua dengan lapang dada, Bu maaf, alhamdulillah anak kami keterima di universitas negeri yang dipilih. Kami dulu sengaja, kenapa daftar sih? Untuk cadangan. Bukan kami meremehkan sekolah ibu, fakultas ibu, dan seterusnya. Tapi kami mendapat yang lebih baik. Kami tidak jadi sekolah di sini, uang yang telah kami berikan, kami ikhlaskan untuk ibu. Luar biasa. Luar biasa. Apapun. Orang daftar umroh, orang daftar sekolah, orang daftar apapun, jual beli apapun, jasa apapun. Apabila dia telah membayar uang muka, kemudian batal hangus, itu haram. Kecuali yang ditentukan, dan itu tidak mungkin tidak. Contoh, jasa penerbangan. Ibu mau flight dari Jakarta ke Singapura. Qadarullah flightnya besok. Ibu sudah lunas sekarang. 2 juta tiketnya, misal. Tiba-tiba besok nggak jadi penerbangan, saya nggak jadi flight hari ini. Tempat duduk di pesawat mau siapa yang nempatin? Iya. Kenapa? Dengan ibu sudah beli tempat duduk di pesawat, itu si penerbangan tidak mungkin menjual kepada orang lain. Otomatis hangus. Kenapa? Saat itu kursi kosong. Berarti yang seperti ini bagaimana? Nggak ada masalah. Hangus duitnya nggak ada masalah. Kenapa? Yang seperti ini bisa terbukti. Yang namanya penerbangan, kereta, dan seterusnya. Booking hotel. Saya booking hotel. Nggak bisa datang hari ini karena sesuatu alasannya. Sudah hangus. Kecuali kemarin sempat ada force majeure. Ketika orang-orang sudah berlibur, pesawat, dan seterusnya, barang umroh, dan seterusnya. Tiba-tiba terkena wabah. Akhirnya apa? Peraturan memaksa tidak boleh ada penginapan dijual, tidak boleh ada flight, tidak boleh ada ini. Akhirnya apa? Mengendap. Maka tergantung kebijakan masing-masing. Demikian, intinya sesuatu perjanjian, sewa dan seterusnya, apabila itu dibatalkan kemudian hangus, padahal dia tidak dapat kerugian apapun, haram. Ibu sewa gedung, mau ada acara. Katakanlah sewa gedung dengan segala fasilitasnya 50 juta. Ibu sudah ngasih uang 10 juta. Tiba-tiba nggak jadi qadarullah acara. Kemudian dibatalkan sepihak oleh ibu. Tiba-tiba diambil. Apabila ternyata itu si tukang gedung tidak bisa menjual kembali kepada yang lain, bahkan menolak yang lain, halal. Misal pada hari H, sehingga nggak bisa. Tapi sebulan sebelumnya gedung itu sudah laku keras, pasti akan ada yang meminta. Bahkan ditawarkan orang minta, tiba-tiba hangus, dijual pula ke orang lain. Haram. Jangan pernah mengambil harta orang lain yang bukan milik kita. Demikian, wallahu a'lam. Syukran Ustadz. Saya akan bacakan dari chat box dari Ibu Ala Tasmin. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana kalau terima pensiun dari bank konvensional? Itu aja pertanyaan Ustadz. Syukron. Sebetulnya kembalikan kepada bank konvensional. Yang namanya konvensional telah disepakati seluruh ulama di muka bumi ini yang betul-betul berpegang pada syar'i. Haram. Karena konvensional itu sudah menetapkan bunga, jelas-jelas bunga. Maka apapun bentuknya dari sana berarti sudah menjadi riba. Bagaimana kalau menerima itu? Tadi apabila memang si penerima itu tidak punya penghasilan apapun, terimalah sekedar kebutuhan pokok hidupnya dia. Dia dapat pensiun 10 juta per bulan. Sedang hidupnya dia cukup dengan 3 juta. Ambil 3 juta, 7 juta bukan miliknya. Dia pensiun 5 juta. Kebutuhan hidupnya cuma 1,5 juta. Wong sendirian kok. Ustaz, tapi untuk ini dan oke lah 2,5 juta. Ambil 2,5 juta. 2,5 juta bukan miliknya. Karena seperti itulah tentang riba. Tidak boleh diambil dengan hawa nafsu. Wallahu a'lam. Demikian Ibu. Syukran Ustadz. Bu Fitri, silakan screen-nya untuk pertanyaan berikutnya. Ya. Pertanyaan dari kita, dari Singapura, Ustadz. Apa hukumnya MLM, yaitu multi-level marketing, Ustadz? Multi-level marketing, jika tidak ada keuntungan sepihak, halal. Contoh. Saya upline. Saya rekrut 5 orang. Kemudian 5 orang itu saya beri motivasi. Motivasi. Dan motivasinya adalah untuk masing-masing. Kemudian masing-masing 5 orang yang saya kasih motivasi, ngambil lagi 5 orang. Terus, saya tidak punya keuntungan apapun dari downline saya.
Mereka kerja keras, hasilnya untuk mereka. Saya memberi motivasi dengan nilai sedekah. Saya ingin berbagi ilmu. Saya ingin berbagi semangat. Maka saya tidak mendapatkan keuntungan apapun, hanya saya punya keuntungan, saya bisa memasarkan produk saya lebih banyak, karena dengan saya banyak anak buah, saya bisa memberikan produk. Maka keuntungannya adalah dari produk yang dijual. Saya dapat keuntungan halal. Adakah MLM seperti itu? Kalau seperti itu, halal. Kalau tidak, rata-rata MLM Ibu, saya upline, makin banyak downline saya, kedudukan saya makin tinggi. Maka nanti ada gold, ada silver, ada gold, ada diamond, ada ini. Kalau sudah diamond, udah Anda tinggal ongkang-ongkang kaki. Kan prinsipnya MLM begitu. Yang mereka itu pasti ngomong begitu. Kalau Anda sudah jadi upline yang tinggi, tenang, gak usah kerja Anda. Tinggal keliling dunia, jalan-jalan, duit ngalir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haram. Dia mengambil tenaga orang lain. Sementara yang capek-capek downline, dia menerima tanpa kerja apapun. Hanya ketika itu memberikan ya sekedar seminar-seminar. Sarah-sarah merekrut. Maka hal seperti itu di dalam Islam haram. Kalau MLM-nya seperti itu, Ibu. Tapi kalau MLM sama-sama memberikan semangat dan sama-sama kemudian ingin berbuat baik dan dia tidak mengambil keuntungan apapun dari tenaga orang, kecuali keuntungan dari apa yang saya usahakan, maka insya Allah halal. Demikian, wallahu a'lam. Syukran Ustadz. Saya akan bacakan dari chat box. Sebetulnya ini pertanyaannya sudah mungkin dijawab ya, tapi saya akan tanyakan lagi Ustadz, biar dari Ibu Putri Nurlena binti Zainur Arifin. Salam Ustadz, apakah riba jika membeli emas dengan online walau transaksi tunai? Itu saja Ustadz. Online itu sesungguhnya cuma nama ya Ibu ya. Kemudahan. Sebetulnya transaksinya tetap transaksi. Beli gado-gado bisa online sekarang. Tolong belikan saya gado-gado 10 bungkus. Dikirim gado-gado 10 bungkus, dibayar. Halal. Bagaimana orang yang beli? Itu bukan penjual. Saya cuma minta kepada dia mewakili saya beli. Sepanjang orang yang saya wakili nggak ngambil keuntungan, gado-gado harganya 20 per bungkus. Saya beli 10, 200. Sudah, pes. Ternyata si penjual gado-gado ngasih diskon 10%. Milik saya 10%. Jangan diambil oleh si driver. Tapi kalau saya katakan, driver mengatakan, Pak, Alhamdulillah, tapi dapat diskon, Pak, 10%. Jadi bayarnya nggak 200.000. Bayarnya cuma 180.000. Pak, kalau gitu yang diskon, saya hadiahkan buat Bapak. Ongkosnya berapa? Saya bayar. Seperti itu sistem online halal. Ibu beli emas online, sebetulnya online itu kemudahan. Selama transaksinya halal, halal. Gimana caranya? Saya penjual emas. Ibu beli emas. Ibu ngomong sama saya, Pak Ahmad, saya mau beli emas. Berapa gram yang Ibu mau beli? Saya mau beli 10 gram. Afwan Ibu, barang 10 gram. Koin emas 10 gram belum ada. Kami hanya punya yang 5 gram. Oh, kalau gitu saya maunya 10 gram. Kalau begitu tidak bisa jual beli sekarang. Pekan depan, 10 hari lagi, bulan depan baru ada. Nanti kalau sudah ada, saya kabari. Oke. Pak, saya takut nanti harga naik, saya bayar sekarang. Nggak bisa. Emas itu tidak bisa dibayar sekarang, nanti dikasih nggak bisa. Kalau Ibu mau takut harga naik, ya sudah beli sekarang yang 5 gram. Atau silakan Ibu cari 10 gram. Tapi Pak, saya takut duitnya kepake. Oke, kalau gitu transfer kepada saya, titipkan kepada saya uang Ibu. Berapa Ibu mau transfer duit? 10 juta. Ibu, ini bukan transaksi jual beli. Ini adalah transaksi Ibu menitipkan duit 10 juta kepada saya. Beres. Pada saat nanti emas telah ada, saya telepon Ibu. Apa susahnya? Saya WA Ibu. Apa susahnya? Wong kita WA grup tiap hari berapa ratus WA dibalas kok. Kenapa untuk sesuatu yang halal kita tidak? Maka saat itu bisa saya, bisa Ibu telepon saya, atau WA saya telepon atau WA. Ibu, emas sudah ada. Ibu jadi beli emas. Jadi Pak, sudah ada berapa sekarang harganya? Alhamdulillah Ibu, harganya sekarang per sejuta 1 gram. Gak ada kenaikan Ibu, 1 juta 1 gram. Jika memang Ibu setuju, saya kirimkan emas. Boleh Pak, kirimkan emas. Saya kirimkan lewat kurir saya. Bisa kurir siapapun. Atau, Bu, ada ongkos kirim ya Bu ya, sekian, karena saya pakai driver lain, ya silahkan. Silahkan nanti dibayar di tempat.
emas saya kirimkan, emas diterima oleh ibu. Saat ibu terima emas, ibu telepon saya. Atau saya telepon ibu. Ibu sudah diterima emasnya? Sudah nih Pak. Oke Bu, kita transaksi ya sekarang. Ibu kemarin menitipkan uang kepada saya 10 juta. Sekarang emas sudah di tangan ibu. Bu, kita jual beli transaksi. Saya jual emas saya kepada ibu, saya terima uang ibu sebagai pembayaran. Saya terima emasnya Pak, saya bayar sudah kemarin saya titipkan. Halal. Masalahnya orang Islam kayak gitu nggak mau ibu. Ribet amat sih Ustadz. Ini urusan barang ribawi ibu, subhanallah. Anda ingin sesuatu dunia ribet, Anda bisa loh. Kenapa untuk urusan akhirat ribet nggak mau? Inilah dia, subhanallah. Inilah dia. Coba, ibu mau jalan-jalan ke luar negeri. Ibu bahkan mau umroh, katakanlah. Nggak bisa umroh kecuali harus imunisasi. Ibu imunisasi dulu, harus vaksin dulu. Ibu vaksin, ngantri, ribet kayak gitu. Kenapa bisa? Mau jalan-jalan. Anda mau jalan-jalan ke akhirat loh nanti. Di mana jalan-jalan ke akhirat itu pertanggungjawaban dari apa yang pernah kita lakukan di sini. Jadi mari saudaraku seiman, ribet sedikit nggak apa-apalah, yang penting halal. Jadi prinsipnya jual beli online itu halal selama semua syaratnya terpenuhi. Demikian wallahu a'lam. Ingat kembali, emas tidak bisa dengan cicil, tidak bisa dengan barang dulu, duit belakangan, duit dulu, barang belakangan. Tidak, ya dan biatin. Jadi saat nitipkan duit, ngomong, ini titipan. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, syukran Ustadz. Insya Allah nanti semua terjawab. Pertanyaan berikutnya dari minggu lalu Ustadz, dari Ibu Nilai Cahya Permatasari. Pertanyaannya ya, mau bertanya mengenai jual beli dropship tadi. Bagaimana hukumnya jika posisi kita sebagai produsen yang mengirim barang ke si B yang posisinya sedang konsumen dari si A? Satu lagi, apa boleh menjual barang rejected, cacat produksi dengan harga yang lebih murah dan diberikan deskripsi bahwa barang ini barang rejected? Jazakallah khairan Ustaz. Wah iya, sebetulnya dropship itu sama saja tadi online ya. Hanya mungkin begini, kalau online itu bisa langsung kepada penjual dan pembeli langsung hanya minta jasa seseorang. Kalau dropship bisa jadi ada beberapa. Ini distributor. Ibu sebagai pembeli dari distributor. Tapi ibu jual lagi ke orang lain. Kemudian sistemnya apa? Ibu nggak mau ribet. Ibu beli kepada distributor, distributor nanti langsung ngirim kepada si pembeli yang langsung pada ibu. Seandainya sekali lagi syarat-syaratnya terpenuhi, halal. Bagaimana caranya? Ibu jangan beli barang yang akan ibu drop ke orang lain ketika barang itu belum ada. Contoh, saya punya produksi barang A. Ibu biasa menjual barang saya kepada orang lain. Barang di saya, barang A belum ada. Ibu tanya, Pak Ahmad, barang A sudah ada? Belum ada, Ibu. Mungkin baru masuk pekan depan, mungkin bulan depan. Berapa harganya? Saya nggak tahu, Ibu. Nanti kiriman barang ada baru. Ibu mau dipesan orang lain. Bu, saya pesan dong barang A. Ibu ngomong, maaf, barang A sedang kosong. Baru ada pekan depan, baru ada bulan depan. Berapa harganya? Saya tidak bisa menentukan. Nanti setelah dikirim baru tahu harganya berapa. Saya pesan barang ibu, boleh pesan, tapi ibu belum bisa beli kepada saya. Kalau ibu mau pesan, silakan. Ibu pesan berapa? Saya pesan barang A10. Baik, berapa harganya? Nanti kalau sudah ada barang, saya kasih kabar. Pekan depan barang A datang, ada 10 item. Saya telepon itu orang yang pesan. Ibu kemarin ibu mau pesan 10 barang A, jadi dong. Sudah ada barangnya, sudah baru terkirim. Jika jika mau beli kepada saya, barang itu kemarin harganya 40.000, sekarang 50.000. Mau nggak apa-apa, beres. Barang sudah ada dijual. Bu, tolong transfer dulu 50.000 kali 10, 500.000. Tolong kirimkan saya. Transfer, nanti duit sudah masuk, saya kirimkan barang. Maka saat duit saya sudah masuk ke saya dari si ibu tadi, maka saya kirimkan barang itu. Saya pesan kepada distributor. Distributor, tolong ya kirimkan barang itu yang saya beli kepada Bapak kepada alamat fulan. Halal seperti itu, Ibu. Cuman masalahnya, apakah dropship itu seperti itu semua? Enggak juga. Banyak yang nggak mau tahu, ribet.
barang belum ada, dijual, duit sudah diterima, barangnya aja belum ada. Berapa harganya belum tahu. Jangan. Gimana kalau dia ngotot tetap ngasih bayaran? Jangan ada transaksi jual beli. Katakan ibu, duit yang ibu transfer adalah titipan ibu kepada saya. Nanti barang sudah ada, saya beritahukan berapa harganya, saya telepon kembali. Begitu sudah ada, Bu, barangnya sekian, sudah ada harganya sekian. Ibu kemarin sudah nitip sekian, Ibu jadi mau beli berapa? Mau beli sekian, Bu kurang, tolong kurangnya transfer ya Bu, beres. Ada lebih nih Bu, nanti kelebihannya saya transfer ya Bu, beres. Apakah orang yang jual beli dropship seperti itu? Jika seperti itu, halal. Demikian? Syukran Ustadz. Saya lanjutkan dari chat box dari Ibu Dian Mediana. Oh maaf, tadi Assalamualaikum. pertanyaan yang kedua, barang reject, apa nih Bu? Saya lupa. Oh iya, barang reject Ustadz. Jadi, katakanlah ada baju. Baju ini kalau kualitas bagus, harganya 1 juta. Ternyata oleh produsen di reject. Ini reject baju atau apapun, barang apapun. Ternyata ibu dapat rejectan dari produsen yang harganya 1 juta, cuman bayar 300. Kenapa? Produsen daripada nggak kejual, biarlah cacat-cacat dikit, daripada nggak kejual sama sekali, jual murah, cuman sepertiganya, nggak ada masalah. Lalu ibu jual yang biasanya 1 juta, ibu jual 500.000. Tapi ibu katakan, ini barang reject. Kualitasnya tidak sebagus yang pertama. Ada cacat-cacat kecil. Siapa yang mau beli dengan harga sekian, silakan. Halal. Ibu tidak menipu. Kecuali diam-diam, nggak ngomong barang reject. Ngomongnya apa? Ibu sell up to 50%. Harga 1 juta jadi 500.000. Ibu nggak ngomong itu barang reject. Haram, ibu menipu. Nggak boleh. Kenapa? Yang ibu jual bukan kualitas utama, barang rejectan. Maka berlaku jujurlah. Seperti itulah seharusnya umat Islam. Jangan menipu. Kenapa? Siapa yang suka menipu bukan golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Demikian. Saya bacakan yang tadi Ustadznya dari Ibu Dian Mediana dari chatbox. Assalamualaikum Ustadz. Kami pensiunan mendirikan yayasan. Uang awal adalah beberapa yang memberi dana dalam jumlah besar dan teman-teman pensiunan lain diwajibkan setor dana Rp100.000. Niatnya untuk membantu teman-teman jika mereka membutuhkan. Kami hanya mengenai biaya administrasi sebesar 7%, dan biaya admin itu kami potong di muka. Nanti cicilan sesuai permintaan mereka. Ketika mereka ada kendala pembayaran, kami tidak pernah kenakan denda. Namun ketika mereka sudah punya kelonggaran, silakan mereka mencicil lagi. Malah jika mereka benar-benar tidak sanggup membayar, salah satu dari kami ada saja yang akan membantu untuk melunasi. Kami tidak dapat jasa dalam mengelola usaha ini. Ini memang niatnya sosial. Apakah ini termasuk riba, Ustadz? Subhanallah. Kalau ada umat Islam begini nih, semoga barokah. Amin. Jelas nggak ada bunga, cicilan terlambat tidak dikenakan apa-apa. Bahkan ketika ada orang nggak mampu, semua yang mampu kemudian bersosialisasi langsung sama-sama membantu. Inilah bisnis Islam. Inilah bisnis Islam, saudaraku. Ini yang Allah ridhoi, insya Allah. Sebab apa? Harta nggak dibawa kemana-mana. Masing-masing dari kita berprinsiplah. Harta yang kita miliki, kekayaan, pangkat, kedudukan, jabatan, anak keturunan yang kita miliki sehebat apapun, nggak dibawa mati. Demi Allah nggak dibawa mati. Tapi kalau kita tadi berbuat baik, membantu orang yang kesusahan, itulah yang dibawa mati. Coba ibu buka surat 28 ayat ke-60. Surat 28, surat Al-Qasas ayat yang ke-60. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut? Ya Allah, jelas sekali Allah katakan, hartamu, kekayaanmu itu nggak ada apa-apanya di sisi Allah. Kedudukan, pangkat, jabatan nggak punya nilai di sisi Allah. Maka Allah katakan dengan tegas di situ, wa ma utitum min syai'in. Apa saja yang diberikan kepada kamu, harta, kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan, keturunan, itu semuanya itu Allah berikan kepada kamu. Itu kata Allah, famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Itu kenikmatan dunia, kesenangan dunia beserta keindahannya.
Wa ma indallahi khairun wa abqa. Tapi yang ada di sisi Allah, pahala kamu, kebaikan kamu itu lebih baik dan itu lebih kekal. Afala taqilun? Hai manusia, apa kamu tidak mau menggunakan akalmu? Apa kamu tidak mencoba mengerti tentang itu? Dunia itu nggak dibawa kemana-mana. Maka seperti yang diilustrasikan tadi, para pensiunan, orang-orang yang berkumpul bersama, memberikan anggota sukarela, ada batas minimal, tapi tidak ditentukan apapun. Jika ada yang meminjam, bahkan nggak ditentukan dengan bunga, sampai mampu baru bayar lagi. Bahkan kalau nggak mampu juga diikhlaskan. Subhanallah, luar biasa. Inilah bisnis Islam. Dia memberikan bukan berharap dari manusia. Dia satu yang diinginkan, kasih pinjam sama Allah, supaya Allah membalas dengan lipat ganda. Semoga Allah berkahi yang seperti ini. Semoga kita mampu mengikuti seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian Ibu. Pertanyaan berikutnya, silakan di-screen, di-trade. Ini dari pertanyaan dari minggu lalu Ustadz ya, dari Ibu Nini Agus. Bagaimana dengan kita membeli saham dari perusahaan yang memproduk barang-barang halal, misalkan makanan halal dan barang-barang kebersihan? Apakah boleh Ustaz? Pada prinsipnya saham itu boleh-boleh saja, asal saham itu bukan fiktif dan asal saham itu jelas-jelas nyata. Ada perusahaan A, dia jual beli produk-produk semuanya halal. Tidak ada barang haram. Dan betul-betul terbuka. Keuntungannya sekian. Maka tiap orang yang punya saham sekian persen akan mendapatkan keuntungan dari persentase keuntungan penjualan dari segala produk yang diperjualbelikan. Saham seperti itu pada hakikatnya halal. Dan pelaku saham bukan untuk gambling. Maaf, beda dengan para pialang saham. Itu sengaja mengambil sebanyak-banyaknya, mengambil saham, membeli saham yang lagi naik, dibelinya, nggak peduli mau saham apapun. Yang penting saya beli. Dengan catatan apa? Begitu besok lagi tinggi, dilepas lagi. Lagi rendah, dia borong lagi. Nanti tinggi. Itu ada unsur maisir, perjudian. Itulah pialang saham. Kadang lagi booming, topnya luar biasa. Lagi mentok, hancur total. Kenapa? Perjudian di sana. Dia beli, jual beli, lihat keuntungan. Tapi kalau Anda hanya menanamkan saham, semata-mata duit Anda tidak mau nganggur, lalu Anda jadikan sebagai saham, dan jelas perusahaan itu adalah halal semua, produknya halal, lalu saya dapat jaminan keuntungan dari perusahaan itu, yang saya ikut berbagi, menitipkan harta saya, bukan meminjamkan, tapi ikut bekerja sama, memberikan modal, maka itu salah satu bentuk dari mudharabah, bagi hasil di dunia modern. Saham seperti itu insya Allah halal. Syukran Ustadz. Saya bacakan dari chatbox dari Ibu Wati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau ada suami yang sudah pensiun tapi tidak ada tabungan, tapi ada beberapa aset, kebetulan suami tersebut bekerja lagi. Kemudian suami tersebut bilang sama istrinya, semua pendapatan akan untuk jalan Allah. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Sedangkan istri tidak bekerja dan anak-anak sudah bekerja semua. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Seandainya si suami itu pensiunan itu dari sesuatu yang tidak baik, katakanlah dari lembaga ribawi, maka tadi, apabila tidak punya penghasilan lain, ambil untuk kehidupan hidup pokok. Tapi ternyata suami bekerja lagi, ada pendapatan yang halal, terima pendapatan yang halal untuk keluarga. Bagaimana tadi pensiunan yang ribawi tadi? Berikan kepada yang lebih membutuhkan dari orang-orang yang tidak ibadah. Orang-orang fakir, orang-orang miskin yang tidak Islam. Maaf, bukan orang pelaku ibadah. Orang yang ibadah minimal sholat, nggak pantas mendapatkan uang riba tadi. Untuk apapun. Kalau ragu-ragu, lebih baik untuk fasilitas-fasilitas umum yang dimanfaatkan oleh orang banyak. Perbaikan jalan, perbaikan selokan, perbaikan penerangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan untuk ibadah, tempat-tempat ibadah, orang-orang yang beribadah. Maka tidak boleh. Seperti itulah seharusnya. Artinya, si ibu apabila ternyata saya butuh, suami di situ, suami sudah mengatakan ini semua untuk di jalan Allah. Yang untuk di jalan Allah, sisa dari yang halal. Jangan sebaliknya, yang halal semuanya untuk di jalan Allah, tiba-tiba yang pensiunan tadi untuk hidup. Nanti jadi nggak barokah. Kenapa? Karena Anda punya penghasilan. Ingat tadi, jika tidak ada penghasilan yang lain, maka uang riba itu boleh diambil sekedar kebutuhan pokok hidup. Dan terus kita bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena urusan riba itu jelas ayatnya. Surat Al-Baqarah 278-279. Itu Allah perintahkan, hei orang yang beriman, tinggalkan sisa riba yang belum kamu pungut. Tinggalkan semuanya. Itu duit saya, tapi itu riba. Belum kamu pungut, tinggalkan.
Kalau kamu nggak meninggalkan, berarti kamu perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Kan begitu. Jadi, jika kita mau meninggalkan itu jauh lebih baik. Wallahu a'lam. Demikian. Syukran Ustaz. Saya lanjutkan, Bu Fitri, ya. Pertanyaan dari Bu Nining Agus, bagaimana dengan kita membeli saham dari perusahaan yang memproduk? Ustadz, bagaimana kalau ada teman yang mau membeli uang dolar yang saya punyai dengan harga tengah, rate antara harga jual dan harga beli di bank? Apakah halal atau diperbolehkan jika dua-duanya sepakat? Halal. Antara dimingkum, sama-sama ridho. Bahkan meskipun berlaku harga yang tinggi sesuai dengan pasaran, bukan rate tengah, halal. Contoh, dolar Singapura sekarang ini misalkan 10.500. Di money changer, apabila kita menjual berarti money changer beli paling cuma 900, paling cuma 9.800, misal. Giliran kita beli ke money changer, kita beli sampai 10.500. Bahkan 10.700, misal. Maka ada kawan saya mau beli dolar Singapura, qadarullah saya punya dolar Singapura. Lalu saya katakan, mau nggak saya beli daripada ke money changer? Saya jual dengan harga sama dengan money changer, 10.700. Saudaranya mau, halal. Daripada jauh-jauh ke money changer, udah sama kamu aja, halal. Saya mengambil jalan tengah, saya rate tengah aja deh, nggak 10.700, nggak juga 98. Saya jual 10.300, halal. Si penjual dengan si pembeli sama-sama ridho, maka itu halal. Telah disepakati ulama, jual beli mata uang selama bukan untuk keuntungan dalam arti kata menjual itu keuntungan, tapi dalam rangka kebutuhan, mengambil keuntungan dari kebutuhan itu halal. Contohnya, ibu mau ke Arab Saudi, mau umrah, mau haji, punya uang dolar, punya uang rupiah. Kalau dolar mungkin masih bisa laku lah di sana. Kalau rupiah jarang, kecuali toko-toko Indonesia. Anda nggak punya real, sulit. Maka Anda beli real. Mau beli real di Arab Saudi, mau beli real ketika masih di tanah air, silahkan. Harga berapa? Silahkan. Apakah harus ada kurs tengah sekian? Kurs tengah itu yang ditetapkan oleh pemerintah, sekian. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Tapi tiap orang kalau sedikit lebih, nggak ada masalah. Karena itu adalah umum yang siapapun boleh menjual dan boleh membeli dengan aturan yang benar. Maka demikian, mau ke Eropa, silakan nggak bawa euro. Mau ke Amerika, silakan nggak bawa dolar. Mau Singapura, nggak bawa dolar Singapura. Sulit kita, maka jual beli uang dalam rangka kebutuhan, yang menjualnya halal, yang membelinya halal. Money changer itu bukan semata-mata nyari untung untuk itu, udah. Dia sebetulnya memberikan fasilitas kepada para orang yang mau berpergian, lalu menyediakan uang, mata uang asing untuk ditukar. Jadi maaf, bukan jual beli, menukar. Beda jual beli. Kalau jual beli itu berarti barang yang berjualkan. Jadi sebetulnya money changer itu bukan jual beli, tetapi menukar nilai rupiah ditukar dengan itu. Bolehkah nilai rupiah dengan dolar ditukar dengan berbeda? Halal, dua jenis mata uang berbeda. Tapi kalau rupiah ditukar dengan rupiah, dolar ditukar dengan dolar, nggak boleh lebih. Dolar lecek 100 dolar, ditukar dengan kepingan yang isinya adalah 10 dolar kali ini, ada yang sekian dolar. Boleh, tapi nilainya harus sama. 1 juta, ya 1 juta. 1 juta uang 100 lembar, 10. Mau ditukar 5 ribuan, ya tetap 1 juta. Nggak boleh dikurangi. Kenapa? Karena itu mata uang sejenis. Tapi kalau mata uang yang berbeda, berlaku harga pasaran masing-masing. Wallahu a'lam. Demikian. Syukur Ustaz. Saya akan tanyakan dari chat box, dari Ibu Rina Jayusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya dan mohon pencerahannya. Apakah kalau pinjam di Pegadaian termasuk riba, dan kalau pakai kartu kredit kemudian sudah ditutup dan masih ada sedikit pinjaman tapi belum dilunasi kemudian dibungakan oleh pihak bank tersebut berkali-kali lipat? Bagaimana Ustadz, apakah kita harus membayar bunga-bunga yang dikenakan padahal tidak mampu dan sudah minta ke bank tersebut untuk membayar sejumlah pemakaiannya saja, tapi bank menolak? Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Baik. Dengan pengalaman seperti ini, saudaraku sekalian, marilah kita jangan berusaha dengan pegadaian. Karena hampir semua pegadaian itu semuanya hampir-hampir kepada riba.
Karena pasti akan menerapkan bunga, bahkan jaminan kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dan seterusnya. Maka alangkah baiknya tidak ikut. Akan tetapi, kalau kita berbicara gadai secara syar'i, halal. Gadai secara syar'i itu halal. Tetapi orang yang menerima barang gadai nggak boleh memanfaatkan, ngambil keuntungan itu nggak boleh. Kecuali orang yang menerima gadai menjaga, merawat, memberikan. Contoh. Di zaman Rasul, orang itu gadai biasanya kendaraan yang digadaikan. Apa kendaraan di zaman Rasul? Onta, kuda. Lalu bagaimana caranya? Dia pinjam katakanlah kurma, si petang misalkan 20 sok, nih gadainya onta. Dia minjem dinar sekian dinar, nih gadainya kuda, gadainya onta. Maka onta itu kalau onta betina boleh dipersusunya, boleh diminum. Tapi wajib memelihara onta. Onta jantan dinaiki, wajib dia pelihara onta. Dikasih makan, diurus. Jangan cuma tanpa diurus, gadai yang ngurusnya orang yang punya, tiba-tiba susunya buat saya ya, tenaganya saya yang pakai ya, nggak boleh. Contoh, ibu pinjam kepada pegadaian, misalkan 100 juta. Kemudian mobil jadi gadai. Harga mobil 150 juta. Halal. Tapi mobilnya harus ngendap di sana. Boleh nggak pegadaian ngambil untung? Boleh, dari titipan mobil. Kalau Anda titipkan mobil, sebulan titip mobil, harus bayar 100 ribu. Halal. 500 ribu. Halal. Asal disepakati. Karena ada pemeliharaan di sana. Ada penjagaan di sana. Tapi sepanjang mobil jadi gadai, nggak boleh dimanfaatkan. Nggak boleh penerima gadai, enak aja pakai mobil ke sana kemari. Lalu diisi bensin doang, tanpa harus dirawat. Nggak boleh. Dan wajib minta persetujuan. Itulah gadai. Sepanjang mengikuti syariat, maka tidak mengapa. Coba Ibu buka hadis nomor 882. 882. 8 berapa Ustaz? 882. 882. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, punggung hewan yang digadaikan itu boleh dinaiki karena diberi makan. Susunya pun boleh diminum karena diberi makan. Bila mana digadaikan, susunya pun boleh diminum karena diberi makan bila mana digadaikan. Dan kewajiban orang yang menaiki dan meminum susunya adalah memberi makan. Itu tadi saya katakan, di zaman Rasul itu nggak ada kendaraan mobil, kendaraannya onta. Kalau yang digadaikan onta betina, ada air susu, diminum boleh. Tapi apa? Anda harus ngurus untanya. Jangan cuma ngambil susunya. Ontanya onta jantan, dinaiki sebagai kendaraan boleh, tapi urus ontanya. Jadi kalau ibu dapat gadai motor, boleh nggak motor dipakai? Tanya sama yang menggadaikan. Boleh nggak motornya saya pakai? Saya rawat, saya urus. Saya ganti oli, saya cuci, saya rawat. Boleh sepanjang saya gadai. Tapi nggak boleh untuk nyari ojek. Nyari untung. Dipakai Gojek misalkan, nyari untung. Haram seperti itu. Jadi harus ada persetujuan, saudaraku sekalian. Demikian. Jadi ketika si pihak itu melipat gandakan, ada ini buat, ya itulah riba. Maka bagaimana saya terpaksa begitu? Cari solusi, selesaikan segera. Semoga Allah memberikan solusi. Dan karena sudah banyak pengalaman begini, janganlah kita berkecimpung dengan gadai. Karena gadai itu rata-rata tetap menganut sistem ribawi. Meskipun iklannya adalah pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kata siapa? Di dunia mungkin Anda tidak punya masalah. Di hadapan Allah Anda bermasalah. Demikian, wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Saya akan bacakan dari minggu lalu. Silakan Fitri, di-share pertanyaannya. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Fulana dari Singapura. Jika kita melakukan transaksi barang ribawi, misalnya membeli barang di sebuah toko, dan saat itu ada promosi penjualan produk tersebut. Contoh, buy one, get one free. Jadi, pembeli mendapatkan barang tambahan di luar harga yang disepakati. Apakah transaksi tersebut termasuk riba, Ustaz? Tidak bisa dikatakan riba atau tidak riba, tergantung. Si penjual, biasanya kalau ini kasusnya kepada si penjual. Kalau si penjual itu seakan-akan menjual promosi, barangnya seakan-akan bagus.
kemudian harganya 1 juta. Siapa yang beli 1 juta, dia akan dapat 1. Beli 1 dapat 2. Padahal sesungguhnya barang itu yang kualitasnya memang harganya 500. Cuman ditinggikan seakan-akan supaya bagus. Itu namanya najash. Memuji barang bagus agar orang senang dengan tawaran seakan-akan harga jadi murah. Beli 1, dapat 1, dapat 2 lah berarti jadinya. Maka si penjual dalam hal ini menipu. Harganya sebetulnya 500.000, tapi dinaikkan dulu seakan-akan menjadi 1 juta. Lalu dengan itu dia turunkan up to 60%, seakan-akan 60%, jadi 400.000. Seakan-akan turunnya drastis. Padahal memang barang itu harganya cuma 500.000. Dan dia bisa jual 400.000 tanpa mesti dengan promosi seperti itu pun. Maka yang seperti itu, si penjual masuk riba. Najash. Yang beli bagaimana? Halal. Tapi kalau memang promosi itu betul-betul seperti tadi pertanyaan yang sebelumnya, ada barang reject, ada barang yang cuci gudang yang sudah lama, harga awalnya 1 juta. Tapi kemudian daripada nggak laku, sudah saya keluarkan saja, jadi 500.000, jadi 400.000, up sampai sekian persen, beli 1 dapat 2, tanpa menaikkan harga lebih dulu, maka itu halal. Cuman adakah para penjual seperti itu jujurnya? Itu dia. Kadang-kadang mencari keuntungan. Kitanya kadang-kadang kalau lihat up sekian persen sampai sekian persen, udah senengnya luar biasa. Lalu kalau kita lihat, ya memang ini pantasnya barang harganya sekian. Jadi di situ unsur tipu menipu. Yang paling banyak risiko dosa adalah si penjual. Tapi pembeli bagaimana? Halal insya Allah. Syukur Ustadz. Saya lanjutkan dari chatbox. Dari Ibu Putri Nurlaila. Salam Ustadz, kawan saya meminjam untuk catering. Beliau berjanji akan memberikan keuntungan setiap bulan. Saya mengatakan, jangan memberatkan. Kalau memang ada keuntungan, boleh diberikan ke saya. Apakah saya boleh menerimanya? Atau ini riba? Kalau memang keuntungan itu ditetapkan di depan karena bukan memberikan lebih, halal. Saya punya catering. Saya punya modal, belum punya modal. Tolong dong kasih saya pinjam modal. Berapa sih? Saya mau pinjam 20 juta. Insya Allah nanti dari setiap keuntungan catering, saya kasih ke Tuhan Anda. Tapi jangan tidak ditetapkan, tetapkan. Anda dapat 20% dari keuntungan catering. Bismillah. 20 juta digunakan, catering dilakukan, setelah catering selesai, ada untung dari 20 juta, modal balik 20 juta, ada untung 10 juta, dikasih 1 juta, dikasih 500, dengan nilai yang telah ditetapkan, halal. Halal, tapi jangan ngambang. Pokoknya ntar kalau ada untung saya kasih. Berapa untungnya? Berapa dikasihnya? Jangan begitu. Katakan, Anda dapat 10% dari keuntungan. Anda dapat 20% keuntungan. Sebutkan. Untungnya 10 juta, 20%, kasih 2 juta. Jangan gede amat ya. Jangan. Anda sudah ada dalam syaratnya. Untungnya 5 juta, dapat 20%. 20%. Untungnya 1 juta, dapat 10%. 10%. Jadi prosentase keuntungannya ditetapkan di depan. Jangan ngambang. Maka yang seperti itu halal. Insya Allah. Wallahualam. Ibu, 2 pertanyaan lagi Ibu. Waktunya Ibu karena Ustadz, dengan doa masih banyak sebetulnya Ustadz. Afwan Ibu, sudah hampir 2 jam kita. Saya janjikan sampai jam Kalau 11. kalau waktu Singapura sih masih sejam kayaknya Ustadz. Silakan Ibu, 2 pertanyaan lagi saya bisa jawab insya Allah. Boleh saya bacakan ini Ustadz, sebetulnya lebih yang agak penting ya Ustadz ya, karena banyak sekali lucky draw. Jadi apa hukum dari pengundian dalam lucky draw walaupun tanpa diambil biaya? Apakah ini termasuk riba? Lucky draw, kalau memang itu adalah sesuatu yang tanpa diambil biaya dan dia membeli tanpa kemudian dibedakan dengan yang lain. Lalu dia mendapatkan lucky draw karena sebuah undian, biasanya lucky draw pasti ada undian kan? Kalau tanpa ada biaya halal. Contoh, ada pengunjung. Ada pengunjung di sana. Pengunjung itu nggak diwajibkan beli apa-apa. Yang penting Anda berkunjung. Lalu Anda dapat lucky draw dari undian, halal. Halal seperti itu, tanpa ada modal. Contoh yang seperti itu misalkan, door prize. Anda ikut seminar tanpa bayar apa-apa. Anda ikut apa? Tanpa ikutin apa-apa. Lalu nama Anda dikocok, kemudian menang, dapat door prize, halal.
Tapi kalau ada pembayaran di depan, ikut seminar, biaya seminar 200.000. Peserta seminar 100 orang. Nanti akan diundi door prize. Ada 10 pemenang door prize. Semuanya bayar 200.000. Ketika diundi door prize, sang dapat cuma 10. Haram, ini riba. Jangan mau. Gimana kalau saya ikut? Nggak usah ikut. Seminarnya ikut boleh, tapi nggak usah menamakan nama. Nggak usah ikut-ikutan door prize-nya. Kenapa? Sama-sama bayar 200.000, kenapa yang dapat cuma 10? Kenapa yang lain tidak? Maka jika seperti ini, itu haram. Sama dengan lucky draw, apapun namanya. Lucky draw itu kan undian berhadiah yang kita nggak menginginkan. Tapi kalau ada syarat di depan, maka tidak boleh. Tapi kalau tanpa diambil biaya, halal. Ada seorang ustadz ngajar, kemudian punya buku 10. Jamaahnya yang hadir 100. Waduh, kalau langsung dikasih repot. Udah saya undi aja deh. Tolong para jamaah nulis nama, kemudian nulis identitas, nanti diundi siapa yang keluar, dia yang dapat buku. Halal. Kenapa? Jamaah nggak bayar apa-apa kok. Tapi Ustadz mengatakan, hadiri kajian saya. Untuk menghadiri kajian saya, Anda harus bayar 100.000. Nanti setelah bayar 100.000, saya akan ada undi, ada 20 buku saya. Siapa yang keluar namanya, maka dia dapat. Haram. Itu riba. Karena saya menentukan bayaran di depan. Jadi selama tidak ada bayar di depan, mau disebut undian, mau disebut lucky draw, mau disebut namanya door prize, apapun, itu sekedar nama. Yang penting tidak ada kaitan antara orang yang memberi dengan nanti yang akan diberi. Saat itu dia tidak memberi apapun, tiba-tiba dapat. Itulah yang disebut lucky draw. Sebenar-benarnya lucky draw. Demikian. Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz boleh dipotong sebentar, maaf Ibu. Kalau seandainya lucky draw itu uang-uangnya untuk membeli barang-barang itu sumbangan dari orang. Bagaimana Pak Ustadz? Maksudnya gimana Bu? Sumbangan dari orang gimana? Ini sering seperti itu, misalnya ada reuni, nanti akan ada nanti door prize. Kalau orang baik. Ada orang yang nyumbang. Jadi, halal. Insya Allah halal. Jadi gitu. Orang reuni 100 orang. Ada konglomerat. Nanti peserta reuni kan nggak dimintai bayaran, katakanlah. Atau dimintai bayaran, akan tetapi bayaran itu untuk konsumsi bersama. Sewa gedung. Ada laporannya. 100 orang, konsumsinya sekian. Sewa gedung sekian. Tutup. Nih, jadi tiap orang kenanya 100.000 bayar. Memang dimakan. Kemudian ada konglomerat. Biarin untuk menarik, saya kasih lucky draw. Saya yang ngasih kado, saya ngasih hadiah. 10 orang dapat hadiah. Ada yang handphone, ada yang ini, diundi. Halal. Karena itu tidak ada untung rugi. Sebetulnya apa? Ada orang baik saja di sana. Jadi panitia nggak ada akal-akalan. Tapi kalau seminar biasanya kan akal-akalan, Ibu. Biar orang tertarik, sebetulnya lucky draw itu pun diambil dari uang pendaftaran. Tapi ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Kalau tadi kan beda, semuanya dapat, makan konsumsi dengan bebas semuanya, perhitungan dana memang sekian, untuk memanggil ini ada biaya sekian, maka konglomerat yang membantu itu sodakoh murni, halal. Halal. Terima kasih Pak Ustadz, jazakillah khair, terima kasih. Baik, Ibu, satu pertanyaan lagi Ibu, Afwan, satu pertanyaan lagi Ibu. Ya, pertanyaan saya baca yang minggu lalu karena panjang ini soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah boleh menggunakan hasil bunga dari deposito untuk biaya hidup sehari-hari, termasuk dana tersebut digunakan untuk amal sedekah, zakat mal, infak, dan dana bunga deposito tersebut diinvestasikan? Sebetulnya tadi sudah terjawab ya Ibu. Iya. Kalau apa gitu, artinya? Sesuatu dari yang haram nggak diterima oleh Allah. Zakat mungkin bisa di-skip ya kali Ustadz ya, biar karena kan bisa di-skip yang ini pertanyaannya. Saya baca lagi yang dari chat. Gimana Ustadz? Bukan. Sebetulnya ini kan sudah terjawab tadi ya. Oh, maksud saya, maksud Ibu mau. Oke, baik Ibu. Jadi saya karena rasa kan waktunya Ustadz ini penting tadi sekali. Ya, silakan Ibu. Silakan satu pertanyaan lagi. Saya bacakan ini dari chat. Ustadz ada pinjaman di bank dengan anggunan rumah. Berjalan setahun bisa mencicil, kemudian tidak mampu lagi. Dan silakan bank untuk melelang rumah tersebut. Tapi sampai saat ini belum dilakukan. Apakah saya masih berdosa dengan pinjaman kredit yang belum selesai? Bertobatlah kepada Allah. Yang jelas, Anda sudah melakukan transaksi ribawi. Bertobatlah kepada Allah.
Adapun sedang dianggun oleh bank, mau dijual belum, kita tidak punya daya dan upaya, mintalah petunjuk pada Allah. Prinsipnya begini Ibu, orang yang berlaku dengan riba, apakah itu sedang asuransi, apakah membeli rumah, apapun, riba itu akan berdosa dalam prosesnya. Tapi kalau proses sudah selesai, maka kepemilikan menjadi miliknya. Contoh, saya beli rumah, saya pakai kredit, berarti riba. 10 tahun saya belum lunas itu rumah, berarti saya riba terus 10 tahun. Qadarullah setelah 10 tahun rumah sudah lunas. Saya sudah memiliki rumah itu. Tetapi dulu saya pernah transaksi riba. Transaksi riba dulu, segera saya bertobat. Adapun rumah itu murni milik saya. Apakah ada dosa riba dari kepemilikan rumah itu? Tidak ada. Tetapi prosesnya riba itulah yang saya akan dimintai tanggung jawab. Buruan bertobat, segera bertobat, jangan ulangi lagi. Maka rumah yang dulu proses riba sudah sah jadi milik saya. Kalau sudah berlalu. Tapi jangan sampai begini, sekarang saya dalam proses riba. Antarlah sampai lunas, kan kalau dilunas sudah nggak apa-apa. Gimana dalam proses riba belum lunas, Allah cabut nyawa Anda. Yang kita nggak pernah tahu kapan Allah cabut nyawa kita. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Oleh karena itu, jangan sampai kita berkecimpung dengan riba. Jika sudah tahu itu haram, Allah cuma perintahkan satu. Fantaha, tinggalkan. Faman ada, kalau yang tetap berlaku kepada riba, maka fa'dzanu biharbi minallah wa rasul. Umumkan pelaku riba itu adalah musuh-musuh Allah. Dia perang melawan Allah dan Rasul. Silakan nanti Ibu periksa kembali surat Al-Baqarah 275 sampai 279. Demikian Ibu, wallahu a'lam. Saya rasa kami cukupkan. Mari di ujung Ya, daripada ini. Sebetulnya masih banyak sekali Ustadz pertanyaan-pertanyaan. Kita buat lagi nanti sesi berikutnya, nggak masalah Ibu. Karena qadarullah saya harus khutbah Jumat, tempatnya agak jauh Ibu. Nah, sudah diingatkan Ustadz, jangan sampai terlambat Ustadz, zuhurnya naik, zuhurnya lebih cepat. Ya, Jadi betul. apa? Saya bukan tidak mau memberikan jawaban, tapi waktu pula yang telah menyudahi kita. Insya Allah kita bisa buatkan jadwal lagi berikutnya. Amin, Untuk amin, sesi insya tanya jawab Allah. bagi saya nggak ada masalah. Silahkan saja. Toh ini juga berupa ilmu, insya Allah. Mari Ya. sama-sama Ibu jamaah sekalian kita tundukkan hati kita. Kita mohon kepada Allah, kita berdoa khususnya untuk saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, andai taulan kita, orang tua kita, dan juga untuk guru-guru kita, orang-orang yang baik dengan kita, dan semua kaum muslimin. Juga kita doakan orang-orang yang sedang terkena musibah dari kalangan siapapun, terutama dari orang-orang dekat kita. Semoga Allah mengganti dengan yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma naqihim min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa naqihim fitnatal qabr wa adzaban nar wa adkhilhum jannah wa adkhilhum jannah wa adkhilhum jannah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabban nas adhibil ba's anta syafi' la shifaan illa shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabbana لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ibu jamaah sekalian, mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Illa anta anta. astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ustaz, terima kasih untuk semuanya. Insya Allah untuk jamaah nanti akan dibuatkan sesi berikutnya. Nanti akan dikabarkan. Terima kasih Ibu-ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih Semuanya Yang terjawab dari pertanyaan-pertanyaan. minggu depan. Amin, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jamaah yang belum terjawab, insya Allah nanti akan dibuatkan sesi atau nanti akan dijawab nanti dengan ustadznya langsung. Amin, insya Allah. Hatur nuhun. Teh ini juga nanya ya, Teh punten Teh ini. Iya, nggak apa-apa cantik, nggak apa-apa. Soalnya baru terpikir juga tadi. Nanti bisa Nggak apa-apa, disampaikan ke soalnya. ustadznya. Iya. Mangga hatur nuhun, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bisa bergabung. Tapi banyak banget teman-teman